Kementerian Kesehatan menyampaikan hasil tracing terhadap warga yang mengikuti kegiatan terkait kerumunan massa pimpinan FPI Rizik Syihab, mulai dari Petamburan, Tebet hingga Megamendung. Kemenkes menyebut di Tebet ditemukan 50 orang positif corona dan di Petamburan sebanyak 30 kasus dan di Megamendung terdapat 15 sedang menunggu hasil pemeriksaan. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Langsung kita sapa Mardika di Jakarta. Selamat pagi Dika. Dika, bagaimana atas temuan sejumlah orang yang terjangkit virus corona terkait kerumunan di Petamburan, kemudian Tebet, serta Megamendung? Apakah semua orang yang mengikuti acara tersebut sudah melakukan isolasi mandiri sesuai dengan himbauan dari Satgas COVID-19 dan juga Kemenkes? Dika. Ya, selamat pagi Ranov dan juga Amel. Untuk mengetahui apakah masyarakat di kawasan Petamburan tempat saya melaporkan saat ini dan juga di sejumlah tempat lainnya yang juga hadir ke acara Maulid Nabi pada Sabtu pekan lalu sudah melakukan isolasi mandiri, memang itu belum bisa dipastikan, dan kami juga mengetahui bahwa ada sejumlah penolakan yang dilakukan oleh warga terkait dengan upaya pelacakan kasus ataupun juga testing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dan meskipun untuk pagi hari ini kami masih belum bisa melihat adanya aktivitas yang berarti baik juga dari warga ataupun juga dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pelacakan kasus, tetapi kalau kita mengacu kepada keterangan dari Doni Monardo, Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mengakui bahwa memang ada sejumlah kesulitan dari petugas di lapangan dari Dinas Kesehatan terkait dengan pelacakan kasus dan juga testing yang dilakukan untuk mengetahui klaster atau penularan yang ada di kawasan ini, imbas dari adanya kerumunan massa yang cukup fatal atau cukup parah pada Sabtu pekan lalu dengan adanya ribuan massa di Petamburan pada saat Maulid Nabi dan juga pada saat resepsi pernikahan, dan juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan juga di beberapa titik wilayah lainnya di Jakarta. Dan itu memang terjadi meskipun juga kami juga mengetahui bahwa untuk keluarga Ya, nampaknya ada gangguan teknis dari teman-teman kita di lapangan. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh koresponden CNN Indonesia Mardika Utama bahwa sempat kesulitan dari petugas untuk melakukan tracing atau pelacakan karena sempat dihalang-halangi oleh warga. Dan tentunya kita harapkan memang warga ini tetap kontributif ya untuk melakukan pelacakan, karena memang acara tersebut menimbulkan kerumunan menurut sejumlah pihak, dan juga kita lihat jumlahnya begitu banyak ya, ribuan di sana. Iya, benar sekali. Sementara itu pasca penemuan klaster COVID-19 di Petamburan Raya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memantau langsung kegiatan rapid test di SD 01 Petamburan dan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bersama Kasdam Kodam Jaya langsung meninjau pelaksanaan rapid test di SD 01 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Pelaksanaan rapid test ini sebagai tindak lanjut adanya klaster baru di wilayah Petamburan setelah beberapa warga dinyatakan positif COVID-19 oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19. Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga melaksanakan penyemprotan disinfektan di sepanjang Jalan Petamburan Raya dan rumah-rumah warga. Menindaklanjuti temuan dari gugus tugas yang telah mengumumkan hari Jumat kemarin bahwa telah terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, yaitu klaster akad nikah di Petamburan, yang kedua klaster Tebet, yang ketiga klaster bandara, dan yang keempat klaster Megamendung. Ya, kami telah kembali ya dengan teman-teman kami di lapangan. Ada Mahardika Utama. Ya, Dika, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Amel. Pihak dari Dinas Kesehatan dan juga dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 akan kembali melanjutkan pelacakan kasus dan juga testing di kawasan ini, di kawasan Petamburan, untuk mengetahui apakah ada penyebaran atau penularan lebih lanjut dari temuan yang dilakukan pada beberapa hari yang lalu. Tetapi kalau kita melihat kepada catatan angka penularan di Jakarta, memang terjadi peningkatan lagi yang cukup signifikan. Pada tanggal 21 November kemarin ada tambahan 1.500
angka kasus positif COVID-19, dan itu memang menjadi salah satu dasar diperpanjangnya kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sampai 2 pekan ke depan mulai hari ini. Dan tentu itu juga menjadi hal yang tidak diinginkan karena sebelumnya atau pada 2 pekan sebelumnya PSBB transisi meskipun diperpanjang, tetapi juga kita melihat adanya pelandaian ataupun juga pelambatan dari penularan. Tetapi kemudian sejak adanya sejumlah acara yang melibatkan kerumunan massa, mulai dari penjemputan Rizik Syihab pada tanggal 10 November lalu di Petamburan, di Bandara Soekarno-Hatta, lalu juga sejumlah acara seperti Maulid Nabi yang digelar di sejumlah tempat, baik di kawasan Petamburan ini, tepat di depan markas Front Pembela Islam tempat saya melaporkan saat ini, dan juga di sana digelar resepsi pernikahan yang kemudian juga berujung kepada adanya klarifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada sejumlah pihak, baik dari pihak panitia penyelenggara, baik dari Pemprov DKI Jakarta, dan juga dari pihak-pihak lainnya. Nah, tentu pelacakan kasus masih akan terus dilakukan, rapid test dan juga swab test akan dilakukan untuk mengetahui penyebaran kasus, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 juga mengimbau kepada siapapun yang datang pada saat Maulid Nabi Sabtu pekan lalu ataupun juga pada saat penjemputan Rizik Syihab 10 November lalu untuk melakukan isolasi mandiri setidaknya 14 hari, dan jika ditemukan gejala maka diharuskan untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan dan segera melakukan swab test atau tes PCR untuk memastikan bahwa kondisi mereka tidak terpapar dari virus corona. Amelia dan juga Heranov. Baik, lalu Dika, bagaimana dari mungkin pihak berwenang atau Kemenkes ini merespon oknum-oknum yang mencoba untuk menghalangi proses tracing dari kerumunan Petamburan ini? Ya, pihak dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan juga Dinas Kesehatan bersama dengan sejumlah pihak terkait seperti bahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan juga pihak kepolisian akan turun tangan untuk melancarkan pelacakan kasus dan juga testing yang akan dilakukan secara masif dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui apakah ada tambahan kasus dari klaster di kawasan Petamburan ini dan juga di kawasan Tebet serta di kawasan Megamendung. Dan pihak dari Dinas Kesehatan tentunya akan terus melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat mau melakukan testing. Dan ini akan dimulai dari Lurah Petamburan yang terlebih dahulu sudah diketahui positif COVID-19 pada saat melakukan pemeriksaan atau klarifikasi di Polda Metro Jaya beberapa hari lalu pada pekan yang lalu. Dan nanti dari situ akan dilakukan pelacakan kasus terhadap keluarga inti. Lalu kemudian juga kita tahu bahwa sudah ada 31 orang di kawasan ini yang terkonfirmasi positif COVID-19. Maka keluarga inti dari 31 orang tersebut akan dilakukan tes, dan itu juga diharapkan bisa dilakukan kepada masyarakat lain yang juga turut hadir di acara Maulid Nabi ataupun juga resepsi pernikahan pada Sabtu pekan lalu. Dan kalau kita mengacu kepada keterangan dari sejumlah epidemiolog, seharusnya atau idealnya dari 1 orang kasus positif harus dilakukan pelacakan terhadap 25 sampai 30 orang kasus. Tapi pada faktanya memang kita masih ada kelemahan di sana. Pelacakan kasus hanya bisa dilakukan terhadap 3 sampai 10 orang saja, dan kita tentu berharap bahwa pelacakan kasus di kawasan ini bisa dilakukan secara masif, karena pada saat Maulid Nabi dan juga resepsi yang datang ke acara ini bukan hanya dari kawasan Petamburan saja, tetapi hampir dari seantero Jabodetabek. Kembali ke Anda, Amelia dan juga. Baik, kita tunggu peran serta dari RT, RW, kelurahan, kecamatan dan juga pihak-pihak setempat, tokoh masyarakat agar pelacakan ini tetap berjalan yang efektif di sana, tidak dihalangi oleh warga. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, koresponden CNN Indonesia Mardika Utama langsung dari Petamburan, Jakarta Pusat.